Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih pada suasana Ramadan, suasana berpuasa. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat hadis dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilla arsyahu yawma la zilla illa zilluh. Kata Nabi Muhammad SAW, kelak nanti di yaumul kiamah akan ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah al-mutawadhi'i fil makarih. Mereka itu adalah orang-orang yang tetap istiqomah menjaga wudhunya, atau orang-orang yang senantiasa tetap mau melaksanakan wudhu fil makarih, di waktu-waktu yang dia tidak suka. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ay fi awqatil masyaqqati wa hiya awqatil baridi syadidi. Jadi Imam Nawawi mengatakan waktu yang tidak disukai itu adalah waktu di mana terdapat rasa dingin yang sangat dingin sekali. Meskipun demikian, namun orang ini tetap istiqomah untuk mengerjakan wudhu, maka orang tersebut akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, wal masyi ilal masjidi fi zulmi. Mereka itu adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan berjalan ilal masjidi, ke masjid, fi zulmi, meskipun di waktu yang gelap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ja'i. Orang-orang yang senantiasa mau berbagi makanan kepada orang-orang yang memang kelaparan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 golongan ini kalau kita mau perpanjang atau kita mau pahami lebih dalam, yang pertama adalah bahwa manusia yang mendapatkan golongan atau mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berwudu di waktu yang dia tidak suka. Artinya apa? Orang yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah meskipun dalam waktu lapang ataupun dalam waktu sempit. Ketika kita mendapatkan kelapangan untuk beribadah, kemudian kita beribadah, maka itu bukan hal yang istimewa. Namun untuk orang-orang yang senantiasa mau istiqomah beribadah, padahal waktunya sangat sempit, padahal ruang dan waktunya sangat Masya Allah, penuh dengan tantangan seperti saudara-saudara kita di Palestina misalnya, atau di waktu-waktu yang memang kita tidak sukai, di waktu-waktu misalnya subuh. Di waktu subuh itu adalah waktu yang enak-enaknya tidur, tapi kita paksa untuk istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan orang yang senantiasa mau ke masjid padahal di waktu gelap. Sama. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mau menegakkan syariat Allah, mau menegakkan aturan ajaran-ajaran Allah, syiarnya Allah, meskipun di waktu yang gelap. Artinya apa? Meskipun tantangannya tidak sedikit, meskipun banyak sekali rintangan yang menghadang, namun dia tetap berjalan. Kenapa? Karena menuai ridho Allah atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa mut'im, orang yang selalu berbagi makanan, ja'i, kepada orang yang kelaparan. Artinya apa sih? Orang-orang yang berbagi, orang-orang yang mempunyai sifat kedermawanan di dalam dirinya,
maka orang itu yang akan kelak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa dermawan itu merupakan sebuah tanda bahwa dirinya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bersyukur, semakin dia dermawan. Semakin dia bersyukur, semakin banyak yang akan diberikan. Kenapa? Karena dia sadar betul rasa lapar tidak enak, dia sadar betul bahwa kelaparan itu tidak nikmat. Kelaparan baru hanya bisa dirasakan bagi orang yang kelaparan. Oleh karena ini momentum Ramadan. Puasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk merasakan rasa lapar yang mungkin diderita oleh saudara-saudara kita yang lain. Karena kita merasakan laparnya, Masya Allah, laparnya luar biasa tidak enak. Oleh karena itu, yuk kita pupuk diri kita bangun jiwa-jiwa religius kita, jiwa sosial kita untuk senantiasa mau berbagi dengan perantara atau dengan amaliah Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita, mudah-mudahan sifat berbagi kita, mudah-mudahan semua aktivitas-aktivitas ibadah dan ketaatan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.